Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Aisyah Herliana dan kali ini saya akan mengulas mengenai novel berjudul Legend karya GWG Coach. Bagaimana jadinya apabila keadilan yang kamu dambakan terhalang faktor ekonomi? Rasa simpati itulah yang Tantra rasakan saat orang-orang sekitarnya gagal mendapatkan keadilan hanya karena terhalang finansial. Hal inilah yang menjadikan Tantra termotivasi untuk menjadi hakim yang berdedikasi bagi negaranya. Namun pada akhirnya, realita berbeda dengan harapan. Jubah hitam yang dikenakan Tantra justru membawanya ke dunia yang berbeda. Dunia penuh taktik, intrik, penyuapan, korupsi, dan disparitas perkara. Novel Black Rock mengangkat tema besar mengenai bagaimana pejuang keadilan dapat bertransformasi menjadi pengecam keadilan. Novel ini juga menyuarakan kegelisahan kolektif tentang bagaimana sistem keadilan dapat bekerja di balik ruang pengadilan serta bagaimana manusia bisa goyah di dalamnya. Melalui kisah kehidupan Tantra, pembaca diajak untuk memahami bagaimana korupsi, penyogokkan, disparitas, serta ketimpangan hukum dapat tumbuh subur di dalam sistem yang seharusnya melindungi rakyat. Tema ini terasa sangat relevan dengan kondisi sosial dan politik yang masih menjadi persoalan di negeri ini. Tokoh-tokoh Yasi beragam, tapi hanya ada satu yang menjadi poros utama. Tantra, seorang pemuda yang digambarkan idealis, memiliki semangat tinggi yang perlahan runtuh bersama nuraninya yang terkikis. Balik itu, tokoh-tokoh kecil seperti tukang beca, warga desa, sepasang lansia menjadi simbol dari rakyat jelata yang hanya bisa diam di hadapan ketimpangan hukum yang nyata. Dengan mengambil sudut pandang pelaku utama, pembaca diajak untuk memahami bagaimana idealisme bisa hancur termakan oleh godaan kuasa yang datang secara bertahap. Secara bahasa, gaya kebijakan sederhana namun tajam, berupa sindiran dan kritik sosial yang tepat namun reflektif. Melihat lebih dalam pada permasalahan novel ini, kita bisa menyaksikan bagaimana orang-orang tak berdaya dikecam senjata. Keadilan hanya tampak milik orang yang berkuasa yang tega mengecam rakyat biasa. Hal ini membuktikan bahwa disparitas perkara hukum terhadap rakyat kecil memang nyata adanya, menyimbolkan bahwa hukum hanya sebagai formalitas belaka. Seperti novel pada umumnya, Black Rock juga memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Novel ini disajikan dengan narasi yang mengalir dan penjelasan yang detail melalui alur campuran yang turut memperkaya serta memperdalam warna cerita. Setiap karakter diperkenalkan dengan sangat baik sehingga para pembaca dapat mengetahui watak, latar belakang, dan perubahan emosi mereka secara jelas. Dan menariknya, dalam setiap subjudul di novel ini selalu berhasil membagikan rasa penasaran pembaca. Di awal setiap bab selalu ada untayan kata indah, namun membuat penasaran semakin tinggi mengenai apa yang akan terjadi di dalam setiap babnya. Yang terpatri di pikiran saya hingga saat ini ialah perbedaan adalah warna dunia. Biarkan iblis menari dan menyemburkan lisan selalu sutra. Tak perlu takut karena beda menunjukkan arah surga. Teknik ini selalu mengajak pembaca untuk terlibat jadi bagian cerita dan merenungi setiap peristiwa yang terjadi di dalamnya. Salah satu contohnya, mengacungkan pistol dan mengajak membaca. Bukankah itu keterdilan berpikir? Meskipun alur dan tokoh disampaikan dengan sangat baik, saya merasa ada beberapa bagian cerita yang cukup mengganggu, yaitu ketika transformasi tokoh Tantra dari seorang pejuang idealis menjadi hakim korup terasa tiba-tiba, sehingga kehilangan efek emosional yang seharusnya bisa lebih mengguncangkan pembaca. Selain itu, terdapat beberapa bagian cerita yang dikisahkan terlalu panjang dan mendetail sehingga sedikit mengganggu kesinambungan alur utama. Meskipun dalam seluruh rangkaian peristiwa terdapat banyak makna di dalamnya, namun penceritaan yang cukup panjang ini berpotensi untuk mengalihkan fokus pembaca dari jalan cerita utamanya. Dalam beberapa bagian, novel ini menggunakan istilah atau kata dari bahasa daerah seperti sowan, ngelangut, sakit, dan pincang. Meski beberapa katanya dijelaskan secara eksplisit dan jelas, namun masih terdapat beberapa kata yang tidak dijelaskan secara jelas.
Tak banyak yang diketahui mengenai latar belakang seorang GWG Ghosh, namun melalui karyanya ia berhasil menyuarakan kritik terhadap sistem yang pincang dengan cara yang lugas dan menyentuh. Kalau palu hanya digunakan untuk sandiwara, buat apa? Melalui tulisannya juga, GWG Ghosh seakan ingin memutarkan seluruh pikirannya terhadap kejadian yang selama ini telah membelenggu negeri ini. Sama halnya dengan novel The Whistler karya John Grisham, penulis asal Amerika yang mengangkat tema besar sama, yaitu korupsi dalam sistem hukum di institusi besar. Perbandingan ini juga semakin menegaskan bahwa isu keadilan dan moralitas bukan hanya masalah lokal, tapi juga persoalan universal. Jika The Whistler berfokus kepada seorang pengacara yaitu Lucy yang menyelidiki praktik suap di balik institusi besar di Amerika, maka justru Blackrock menyuguhkan sisi batin seorang pelaku yaitu Tantra yang dengan sadar melewati batas moral. Blackrock memang tidak menyajikan kompleksitas sistem dan istilah hukum sedalam The Whistler, namun kesederhanaan inilah yang menjadi keunggulan Blackrock melalui pendekatan yang sederhana namun personal. Secara keseluruhan, novel ini masih banyak kekurangan ya. Meskipun demikian, Blackrock masih layak diapresiasi sebagai suara lantang dalam instansi besar dunia peradilan. Maka dari itu, dengan berbagai pertimbangan saya merekomendasikan novel ini kepada para pemuda dan siapapun yang ingin memahami pergulatan moral dalam sistem hukum agar dapat memupuk rasa keberanian. Karena keadilan bukan tentang hukum, tapi tentang keberanian untuk tetap menjadi manusia yang adil meski dalam godaan kuasa. Dimulai dari aku, kamu, dan kita semua. Salam literasi untuk sobat literasi yang membangun generasi emas tahun 2045.